Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nelly Hutajulu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Toba dari SMK Negeri 2 Baligi. Saat ini saya bersama dengan Ibu Wenitu Simajuntak, merupakan teman sejawat di SMK Negeri 2 Baligi. Beliau mengajar mata pelajaran IPAS yang ada di kelas 10. Nah, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabarnya puji Tuhan sehat dan baik Bu. Oke, hari ini Bu kita melakukan kegiatan pra-observasi yang merupakan rangkaian supervisi akademik. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas, saat ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, adapun kegiatan ini nantinya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran agar nantinya Ibu dapat lebih percaya diri, dapat lebih mantap di dalam melakukan kegiatan supervisi di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sekaitan dengan kegiatan ini. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu ada 4 bagian Ibu. Yang pertama itu mengenai pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga, menyimpulkan keterkaitan fenomena alam yang terjadi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ekosistem berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Berarti ada 4 ya tujuan pembelajaran. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam hal observasi nanti Bu, itu bisa dipaparkan. Area pengembangan yang mau dicapai itu siswa harus mengetahui bagaimana pencemaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan sekitar untuk siswa itu bisa kita lihat Ibu ada 3 bagian. Yang pertama itu untuk air, yang kedua untuk tanah, yang ketiga itu untuk udara. Oke, ini Ibu sudah memaparkan rancangan pengembangan ya yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti apa kira-kira Bu? Yang pertama, strategi yang saya berikan itu menggunakan PowerPoint dulu Ibu, menerangkan sedikit mengenai pencemaran lingkungan. Yang kedua, kita menggunakan video di kelas agar mereka lebih memahami bagaimana itu pencemaran lingkungan. Begitu. Oke ya Bu, berarti Ibu sudah menggunakan media di dalam pembelajaran nantinya yang akan Ibu terapkan. Nah, di dalam hal ini model atau media tadi, kalau lebih spesifik lagi boleh dijelaskan seperti apa persiapan yang Ibu lakukan di dalam hal pembuatan media atau metode yang Ibu akan terapkan nanti. Untuk metodenya Ibu, setelah kita nanti menerangkan menggunakan PowerPoint dan menerangkan menggunakan video, kita akan melakukan diskusi kelompok. Di mana di dalam diskusi kelompok itu kita akan membagikan lembar kerja kepada siswa ataupun LKPD-nya. Nanti setelah selesai mereka memahami dan mengisi ataupun menjawab LKPD yang saya bagikan kepada peserta didik, di situ nanti mereka akan maju ke depan mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Oke, Ibu sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya Bu ya. Jadi pastinya adakah hambatan yang kemungkinan Ibu temukan nanti dalam hal peserta didik atau secara profesional Ibu sendiri, adakah hambatan sekaitan dengan rencana pembelajaran itu Bu? Mungkin dalam hambatan untuk peserta didik mungkin Bu, mereka karena belum paham betul mengenai pencemaran lingkungan ini, karena bisa jadi
waktu masa mereka belajar di SMP-nya tidak terlalu dalam mengenai pencemaran lingkungan. Jadi di sini mungkin kita harus ekstra lebih semangat dan lebih banyak lagi belajar agar mereka lebih paham. Oh, sekaitan dengan hambatan itu, kira-kira ada rencana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Tindakan yang dilakukan mungkin dengan cara mereka berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain agar lebih paham. Karena kalau mereka memaksakan dirinya sendiri bisa jadi Ibu tidak mengerti dan bakalan tidak mengerti. Tapi dengan cara berdiskusi, dapat ide dari teman satu kelompok, bisa jadi mereka akan lebih paham dan lebih mengerti. Oke, berarti Ibu tadi sudah mempersiapkan strategi ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, pihak yang dapat dilibatkan di dalam mencegah atau mengatasi hambatan itu kira-kira siapa nih yang Ibu bisa jadikan teman untuk juga terlibat di dalam kegiatan tersebut? Harusnya yang bisa terlibat itu teman satu jurusan ataupun teman sejawat minimal di pelajaran IPAS itu. Tetapi karena memang satu jurusan kita untuk mata pelajaran IPAS ini tidak ada yang langsung menguasai, kita mencari teman dari luar. Teman dari luar, misalnya teman yang bisa diajak sharing bagaimana pelajaran IPAS ini untuk dikembangkan, begitu ya. Begitu ya, Bu, bagaimana ya? materi, misalnya untuk dalam materi pencemaran lingkungan ini, kreasi atau proyek apa yang bisa ditayangkan biar mereka lebih hidup suasananya nantinya. Berarti Ibu sudah melakukan berbagai upaya agar dapat mendesain sedemikian rupa pembelajaran ini sampai kepada murid bisa dapat memahami ya, dan tersampaikanlah pastinya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, sekaitan dengan itu, komitmen apa yang sudah Ibu laksanakan atau yang Ibu akan butuhkan untuk nanti tentunya dapat menerapkan kegiatan pembelajaran dengan baik? Komitmennya mungkin Ibu, kita ya harus memang betul-betul menyiapkan materinya dan menyiapkan LKPD yang tadi yang saya beritahu sama Ibu. Iya. Dan videonya. Jangan nanti di situ kita mau tayang, kita masih kelabakan mencari apa yang berarti referensi sudah harus dipersiapkan ya, referensi atau media-media yang mendukung tentunya dalam pembelajaran ya, Bu ya. Oke, Ibu tadi sudah begitu banyak memaparkan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan. Nah, kapan kegiatan observasi akan dilakukan ini, Bu? Saya akan melaksanakan kegiatan observasi hari Rabu minggu depan, Ibu, di jam yang pertama dan kedua di kelas 10 AKL 2. Oke, jadi nanti hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas 10 AKL 2, saya akan datang ke kelas Ibu melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita akan berbincang lebih lanjut lagi sekaitan dengan kegiatan pasca supervisi atau observasi. Nah, begitu Bu infonya. Sebelum kita akhiri kegiatan saat ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, Ibu, menurut saya sendiri, saya mungkin harus lebih menyemangati diri saya sendiri. Meskipun materi IPAS ini baru dijalani dan baru diampu, minimal kita jangan sampai kalah lah, Bu, dalam berjuang walaupun itu materi baru. Kita harus belajar terus, karena masa belajar itu tidak ada habisnya gitu ya kan, Bu. Terus semampu kita harus mempersiapkan
metode-metode pembelajaran yang baru. Misalnya kita entah membuat kuis secara mendadak, ataupun kita melakukan puzzle dengan siswa, kita melakukan isi teka-teki dengan siswa, biar suasana di kelas itu tidak kaku dan tidak siswanya pun tidak terlalu cuek gitu sama kita, Bu. Artinya siswa tetap memperhatikan, mengikuti dengan baik ya Bu, sekaitan dengan persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan dengan juga persiapan yang baik. Oke, banyak hal yang sudah Ibu paparkan dan banyak hal juga yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu. Setidaknya dalam hal kegiatan yang kita lakukan ini adalah sarana untuk kita dapat sharing dan berbagi, tempat menjadi teman satu pemikiran untuk dapat juga melakukan yang terbaik di dalam tugas kita masing-masing, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini, dan kita bertemu kembali di kegiatan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan waktu yang Ibu sudah jadwalkan tadi. Jadi sampai bertemu di waktu tersebut, dan terima kasih buat waktunya ya Bu. Ya. Demikian kegiatan pra-observasi yang kami lakukan saat ini. Salam pada semua guru-guru hebat dimanapun berada. Sebelum kita mulai pembelajaran kita dan aktivitas kita pada hari ini, ada banyak kita berdoa. Kita ketuaan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang surga, Bapa membayangkan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami ucapkan dari Bapa, sehingga kami dapat berkumpul sekolah. Sebelumnya Ibu sudah membagikan LKPD sama kalian. Jadi sebelum kita kerjakan LKPD, kita membahas sebentar mengenai pencemaran lingkungan. Di mana pencemaran lingkungan ini memiliki tujuan. Di dalam LKPD-mu ada tujuan dari lingkungan. Pencemaran lingkungan itu yang pertama, menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menyimpulkan keterkaitan fenomena alam. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Jadi di lembar yang Ibu bagikan itu, di mana di situ ada ciri-ciri, ada 4 dari pencemaran lingkungan. Yang pertama itu pencemaran lingkungan air. Yang kedua pencemaran lingkungan udara, yang ketiga pencemaran lingkungan tanah, dan yang terakhir pencemaran lingkungan suara. Coba apa itu pencemaran lingkungan menurut kalian? Apa itu pencemaran lingkungan? Coba serentak dulu. Apa itu pencemaran lingkungan? Dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Oke, itu dampak dari tingkah laku manusia. Jadi semuanya pencemaran lingkungan itu adalah ulah dari manusia, bukan ulah kita sendiri aja. Semua orang melakukan ulahnya, membuang sampah sembarangan, baru apalagi polusi udara, ya kan, sudah kita lihat seperti pabrik-pabrik mengeluarkan asapnya sembarangan. Habis itu kita kadang
jangan lupa membuang sampah ke tempat sampahnya, ya kan? Jadi coba dilihat dulu lembar yang ibu bagikan. Lembar yang pertama yang ibu bagikan, tidak LKPD tapi lembar yang pertama ibu bagikan. Coba kalian baca, kalian simak apa itu tentang pencemaran lingkungan yang ibu bagikan berdasarkan kelompoknya. Di mana kelompok ini mengenai apa? Pencemaran udara, ini mengenai suara, yang ini mengenai air, yang paling ujung tanah. Silakan dikerjakan dulu. Habis itu nanti kita presentasikan satu persatu. Laut, ikan-ikan menjadi mati dan terjadi pencemaran air. Ciri-cirinya, warna air tersebut menjadi lebih keruh juga. Yang ketiga, danau. Danau terpenuhi dengan sampah dan air menjadi bau dan berubah warna serta kotor. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah jika kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini membuat kualitas lingkungan berjalan dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Air menjadi tidak berfungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan manusia seperti mencuci kain dan lain sebagainya. Untuk asap dan udara yang sangat tidak sehat di dalam pabrik dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh udara yang tercemar. Dengan pengamatan dan informasi yang kami sebutkan, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah polusi udara kebakaran hutan di pabrik dapat menyebabkan polusi udara dan dapat berdampak pada manusia. Hal ini terjadi. Oke, berarti kalau pencemaran udara, air, suara, dan tanah sudah bisa dipahami. Berarti nanti kita untuk ujian di berikutnya sudah bisa dijawab dengan bagus. Oke? Ada yang susah? Tidak, Miss. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Terima kasih buat 10 APL 2 atas kerjasama dan telah melakukan yang ibu bilang, hasil persentasenya pun bagus. Dan kita tutup acara kita ini, kita tutup pembelajaran kita ini dipimpin doa oleh Ginta. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya Bapa memasukkan ke hati dan pikiran kami ya Bapa. Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita. Kali ini adalah percakapan pasca observasi bersama saya Nelly Hutajulu, CGP Angkatan 8 Kabupaten Toba. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Weni Simajuntak sebagai rekan sejawat yang telah melakukan kegiatan observasi kelas sebelumnya. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu, kabarnya baik, puji Tuhan sehat Bu. Oke, bersama kami juga hadir Ibu Nopalina Silaban sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Biasa sehat. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga baik Bu, puji Tuhan.
Nah, sekaitan dengan kegiatan kita ini Bu Weni Simajuntak, saat ini kita berdiskusi merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sekaitan dengan kegiatan tersebut ya Bu. Ketika melaksanakan kegiatan observasi, apakah sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun? Untuk semuanya, untuk semua kegiatan Ibu sudah berjalan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Apa ada kendala atau hambatan yang Ibu alami sekaitan dengan kegiatan tersebut Ibu? Untuk kendala memang ada Ibu sedikit, tapi bisa masih diatasi. Nah, bisa dijelaskan secara rinci gitu hambatan atau kendala tersebut Ibu? Kendalanya mungkin di media belajar Ibu. Di media di mana dalam pelajaran IPAS kita harus menggunakan media yang sangat banyak. Berarti kendala di media ya Bu ya. Sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan media yang merupakan kendala untuk juga nanti dapat diterapkan kepada pembelajaran gitu? Apa yang sudah Ibu upayakan gitu untuk pemenuhan media tersebut? Untuk pemenuhan media, mungkin saya menggunakan dari laptop saya sendiri, menggunakan aplikasi-aplikasi baru, pelajaran-pelajaran baru yang bisa ditayangkan dengan PowerPoint yang membuat siswa lebih semangat lagi belajarnya. Oke, berarti Ibu punya strategi gitu ya, dengan mendesain sedemikian rupa media-media untuk diterapkan dalam kelas gitu, sehingga siswanya semakin lebih aktif ya Bu ya. Ide yang sangat bagus Bu. Saya juga berharap itu nanti dapat Ibu realisasikan ide-ide tersebut. Nah, yang menjadi komitmen tentunya Bu di dalam sekaitan dengan juga rencana-rencana tersebut, apa yang menjadi komitmen yang bisa Ibu lakukan? Komitmen mungkin Ibu mudah-mudahan ada yang bantu juga nantinya akan membuat pembelajaran itu lebih menarik dan dibantu dengan teman-teman guru IPAS-nya juga Bu dan sama siswanya. Oke, berarti Ibu melibatkan ya rekan sejawat di samping juga peserta didik tentunya. Sampai sejauh ini itu komunitas pastinya Ibu sudah terlibat dalam komunitas tersebut. Bisa diceritakan Bu sejauh ini bagaimana keterlibatan rekan sejawat atau komunitas yang Ibu maksud tadi? Mungkin kalau di sekolah ini rekan sejawat dalam mata pelajaran IPAS itu memang belum dapat Ibu. Cuman kita mencari rekan sejawatnya dari media sosial. Oke, komunitas yang di luar dari sekolah gitu ya. Nah, bagus sekali Bu. Artinya Ibu sudah melakukan strategi gitu untuk juga dapat berbagi atau mencari referensi ya terkait dengan pengembangan media. Nah, pastinya yang Ibu libatkan, ada pihak-pihak yang Ibu libatkan tadi. Nah, jadi ke depan akan ada waktu yang juga Ibu akan lakukan. Kapan itu rencananya Bu akan dilaksanakan? Mungkin dalam waktu dekat Ibu. Dalam waktu dekat ya Bu ya. Nah, jadi saya berharap Ibu dapat menjalankan strategi dan rencana tersebut untuk dapat memperbaiki pembelajaran Ibu untuk selanjutnya. Nah, jadi hal apa yang Ibu dapat gitu dari pembicaraan kita, diskusi kita ini Bu? Yang saya dapat dari diskusi kita ini Bu, di mana saya harus mengikuti dalam pembelajaran saya pribadi, saya harus mengikuti alur dari pembelajaran itu sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, dan saya juga harus lebih aktif lagi di kelas ataupun di lingkungan lainnya, minimal dalam sosial media untuk bergabung dengan guru-guru IPAS yang lebih paham mengenai pelajaran tersebut. Ada teman untuk berdiskusi ya Bu ya, di luar komunitas sekolah dan komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu buat waktunya. Baik, terima kasih Bu Nelly, Bu Weni. Tadi saya mendengarkan proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dua arah. Ibu Nelly juga sebagai coach sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan Ibu
Weni juga sebagai coach tadi sudah mendapat gambaran bagaimana yang akan dilakukan ke depannya, ada juga kesimpulan. Jadi menurut saya percakapan atau proses coaching yang dilakukan oleh Ibu berdua sudah mantap, Bu. Dalam hal tadi RPP, pembelajaran IPAS ya, Bu ya. Dan untuk kedepannya tetap semangat Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk tetap belajar, upgrade diri kita, bertanya seperti moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Weni Simajuntak dan Ibu Nopalina Silaban. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai pra-observasi, observasi kelas, sampai pasca observasi. Saya akhiri dengan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Terima kasih.